welcome back to Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer dan tentunya masih dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Sakit apa sih, semangat banget kamu? Dan kita berduanya mana? Yang kita berdua adalah Cornet Cornet dan Mas. Mas. Semangat. Oh ya benar-benar. Iya. Nah kali ini kita bakal bermain game MOBA yang ada di mobile. Di MOBA yang ada di mall, benar. Benar. Karena kita akan memainkan Mobile Legends plus ada game yang lagi booming banget, Apa tuh? yaitu LoL Wild Rift atau League of Legends Wild Rift. Ini Wow. adalah versi mobile-nya. Walaupun sebenarnya sudah ada di PC atau di personal komputer, udah ada juga turnamen-turnamen besarnya di PC yang benar-benar kayak, kamu pernah lihat nggak sih kayak ada naga apa foto openingnya? Nggak lihat. Yang- Aku nonton dari dulu, grand finalnya aja aku nonton mulu. Iya makanya. Wolfstone. Jadi banyak banget ini penggemarnya. Nah itu kan dari game PC. Itu game mobile juga. Seperti kita yang sering main Mobile Legends. Dan juga ada juga beberapa waktu lalu sebelumnya itu kayak main game mobile tuh ada Vainglory dan juga AoV. Iya. Terus kalau misalnya di PC-nya ada Dota dan juga LoL. Atau mungkin ada game yang lainnya tuh kalau nggak salah namanya Hon deh. Heroes of New World, benar. Iya, Hon. Main tuh gua kalau itu jago banget pakai Jadi scout. game mobile itu sebenarnya ada macam-macam banget. Yang kita bahas di sini adalah dua game yang sudah ada di mobile, yaitu Mobile Legends dan juga LoL Wild Rift. Kita main nih. Melihat juga perbedaan dari LoL yang di PC dan juga di mobile. Jadi kita akan main dulu di game yang pertama Mobile Legends. Dan seperti biasa, Ranger Mas, Apa? add aku dulu. Atau apaan? Add Mobile Legends. Udah temenan, gundul. Gundul bro, gue mau jadi kribo sekarang. Oh, udah mau gondrong. Yo. Oh, berarti dulu gundul disuruh pacar. Oke, coba langsung di invite ya udah. Let's go! Kita bakal bermain kali ini. Kita bakal menggendong para nubi-nubi noob. Jadi kamu merasa lebih jago daripada para sobat gamer? Iya, sudah pastilah. Hai, sober. Hai sobar, suka nonton Top Gamer gak? Kenal kita nggak? Gak apa-apa dikacangin kita sama sober, nggak apa-apa. Berarti, woi, jadi ambil dong, Bisa ai. dikacangin nggak apa-apa. Bisa dikacangin. Aduh, nggak dapet cok. Buff dulu ah. Gua buff dulu ya guys. Sakit banget di Uzong ya, pantas saya jago lu. Sakit. Ini bilang Ah, sakit. nggak mati dia. Nah, mati lu yang mati berarti. Wah, itu flicker gua nggak nyampe tadi. Wah, kita udah dapat blue buff ya. Kita bakal bantu ke arah bawah nih sobat gamer. Ada yang sekaratul maut. Wah, di recall aku. Di tas. Wah, boleh nih orang. Kamu pikir lebih jago dari aku? Lihat ya. Oh, udah cabut nih parsanya sekarang tadi net. Lihat akan ada di tanganku. First blood akan ada di tanganku. Tidak akan kulepaskan untuk kamu, Cornet Alfonso. First blood bro, sudah kukatakan. Jangan diikut di antara kita berdua. Gak bisa berubah jadi naga di telan naga. Lihat, saya sobat gamer, dia kebanyakan cincong lihat nih. Mana linknya belum ada satu kill pun. Udah bro, sorry bro. Ayo sini berani gua. Ayo. Ya ampun, ditelan lagi dong gue. Ntar gua ke atas, Gas. Atas gas. Gas. Gak bisa dong. Tuh lo di Rico tuh. Iya makanya. Nah itu baru gas. Ada mobil tapi ulti lah. Gak bisa. Makan tugas. Beli warung gas. Triple kill jadinya Wal. Gara-gara lo. Lo. Udah gua bilang gua tuh mau mundur lo. Lu bilang gas. Gue udah bilang gas, kenapa lo mati? Ya gimana dari gua sekarat. Cupu. Cupu. Sideline-nya udah mati 2. Sekarat. Diajak gas. Udahlah, farming lu lah. Gak bisa diandelin sideline-nya, coy. Gila, gue Dia udah kan gak ada bantu apa-apa. bantu enak aja kalau ngomong. Pinter tanknya. Kagak, tadi kan adanya sekarat ya, tank. Ya tetap aja Inter tuh yang tipis, parsianya pantas aja nih orang nggak cocok jadi coach. Iya, bentar ya. Nah. Gue gagalin parsinya, Iya. Parsinya nih, parsinya. Ayo, gue juga pasan nih.
Awas, awas. Ulti. Wah, nggak bisa, Cu. Nggak bisa, Cu. Nggak bisa, Cu. Cu, nggak bisa, Cu. Udah ulti, Cu. Tuh kan pedang gue nyangkut di bawah. Ah, lu gimana sih? Lo dulu mau jadi pro player. Sekarang main lo begini. Gue mau jadi pro player tapi nggak sama lu temennya. Oh iya. Berat. Emang lo kenapa dulu mau jadi pro player sih? Karena dulu gue sempet top global, terus diajakin sama orang, tim. Terus sekarang lu cukup begini, gimana caranya lu bisa jadi pro player? Dulu tuh gue bener-bener kayak tiap hari, bro. Masa sekarang nggak tiap Tiap hari? malam. Sekarang jarang-jarang. Lu tuh harus mengapresiasi pekerjaan lu dong. Lu harus setiap hari, kalau bisa setiap Kan detik. bukan pekerjaan gue pro player. Ya juga. Ya makanya kan gue bilang dulu. Net, nih kan banyak nih sobat gamer yang belum tahu. Lu pernah ditawarin sama siapa aja sih? Gue dulu pernah ditawarin sama 2 tim e-sports saat itu. Apa aja tuh? Ada dulu sih zaman-zamannya Louvre sama Star Age. Oh, terus nggak ada yang ngambil sama sekali? Nggak ada yang gue ambil. Karena pilihannya waktu itu gue disuruh milih. Nggak sih, gue lebih milih Ini mati nih harusnya. di antara 2 pilihan, jadi caster atau jadi pro player. Terus lo lebih memilih untuk Gue jadi lebih milih untuk jadi caster karena gue suka banget untuk ngoceh. ininya broadcast, ngoceh ya kan, gasirnya. Mati, gasirnya mati. Gue sekarang, tapi gue bergerak. Nah ini kelar harusnya. Wah, gila gue ditabrak dong, gue juga mati di belakang udah ngincer Gosen, tebel amat tuh Gosen ya. Wah, dia pakai gimana caranya kita bisa menang kalau begini, Net? Gue nggak ngerti lagi, mati gue banyak banget. Mati lu? Temennya juga 0607 semua. Lu 10, Net, mati lo. Iya. Ya Allah, sekalinya kita Sedih gue. Tau gak nih, ini gue yakin nih sedihnya kayak apa? Sedihnya kayak lu pas nyesel lihat penghasilan pro player zaman sekarang. Bronze gue. Udah kan, gue udah pastikan kan lu bronzenya. Nah itu dia makanya. Kenapa gue, tapi gue gak nyesel sama sekali loh nih. Kenapa? Gue gak nyesel karena menurut gue jadi pro player itu tidaklah mudah. Dalam artian lo tuh harus punya chemistry yang kuat, lo harus latihan tiap malam. Apalagi sekarang udah ada manajer, ada coach juga, ada kedisiplinan yang harus ditaati oleh para playernya. Kalau misalkan gak disiplin, attitude jelek, gak bakal main ke dalam scene pro-nya gitu loh. Dan menurut gue, ya mungkin mereka dapetin gaji gede juga karena usaha mereka besar banget. Pengorbanan mereka besar banget gitu loh. Nggak cuma sekedar main game doang. Sabar ya. Dan itulah kenapa terciptanya hashtag pro player gagal. Karena gue gagal jadi pro player dan jagonya tuh cuma di public doang. Jadi kita masih bisa bagi-bagi pro player gak? Jadi kita masih bisa. Oh, masih bisa bagi-bagi pro player gagal? Masih bisa dong. Masih Kasih bisa. tahu dulu dong buat teman-teman yang mungkin perasaannya sama kayak lo sekarang. Ya mungkin di sana kalian merasakan sobat ya yang pengen jadi pro player tapi belum menemukan jalannya. Dalam artian ya mungkin kalian masih kuliah, masih sekolah, atau mungkin kalian tidak dibolehin sama orang tua, atau mungkin kalian belum dapetin top global. Berisik. Tadi gue lagi jelasin. Maaf kan ceritanya nangis. Tapi tenang, di sini kita akan mengapresiasi apapun yang kalian bikin nanti dalam sebuah video. 1 menit kalian posting di Instagram. Momen apa aja, savage kalian, triple kill 2 kali, 10 kali, 100 kali, atau mungkin kalian dapetin lord, kemudian kalian dapetin turtle, kalian hooknya kena, flicker, apapun itu, momen keren kalian, kocak kalian, pokoknya kalian posting di Instagram dengan hashtagnya Top Gamer GTV dan juga hashtag Pro Player Gagal. Kayaknya gue pengen ngasih sesuatu buat Kornet. Waduh. Mana nih? Ah, nih enak, Net. Nih. Karena tadi Kornet suka risol. Ini bukan risol. Ini rolade. Ini enak kok, enak. Ini enak. Apaan giliran Kornet enak begini? Makan. Coba. Itu keju. Mayones ini. Iya, mayones pedas. Jadi ini hadiah karena Iya, karena lo dapet poin bronze. kecil. Coba, langsung gigit. Gue gak bisa makan kalot. Enak. Panas ending. Pedes banget tadi. Udah. Ya, Oh, enak. Kenapa hukuman Colin selalu enak? Oke, Sobat Gamer.
Tadi kita udah bahas pro player gagal, kita udah bahas juga gamenya, dan kita sudah dapat punishment-nya, dan ternyata enak punishment-nya. Seenak dan juga seseru keseruan dari eSports Star Indonesia. Kita akan langsung tampilkan buat kalian yang penasaran. Ini dia cuplikan. eSports Star Indonesia baru saja melewati fase semifinal bagi tim Red Tigers. Di minggu lalu, ke-10 peserta dari tim merah ini saling unjuk kemampuan untuk mendapatkan tiket menuju Grand Final. Berbeda dengan semifinal sebelumnya, di mana seluruh tim Blue Rhinos harus melawan player All-Star, pada semifinal kali ini, tim Red Tigers harus melebur bersama kelima player All-Star, diantaranya adalah Whisking dari RRQ, Ki dari Bigetron, Matt dari Bigetron, Doyok dari Geek Farm, dan Albert dari tim RRQ. Masuk pada game pertama, Junjun Sendelukas dan OG berkesempatan berada dalam satu tim bersama Matt Bigetron serta Albert RRQ. Pada game ini, mereka harus berhadapan dengan Ditski dan Hansel yang berada satu tim dengan Whisking RRQ, Ki Bigetron, dan Doyok Geek Farm. Di game pertama yang memakan waktu lebih dari 19 menit ini, Junjun yang menantang Coach Whisking di minggu lalu berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya, hingga akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 25-15. Lalu pada game kedua, giliran Zero Logic serta Daxe yang harus unjuk kemampuan dan melawan player tim Red Tigers lainnya, yaitu Ken Kira, Yan, dan Selo. Kerjasama apik yang berhasil dibangun oleh dua player Red Tigers bersama Whisking, Albert, dan Matt ini mampu menghantam pertahanan yang dibangun oleh Ken Kira, Yan, Selo, Doyok, dan Ki dengan skor akhir 35-22. Di game ketiga, yang merupakan game penentuan ini, ke-10 player Red Tigers yang masih bertahan akhirnya harus saling berhadapan langsung dan dibagi menjadi dua tim. Dari tim Red Tigers A yang berisikan Ditski, Ken Kira, Junjun, Daxe, dan Yan harus berhadapan dengan tim Red Tigers B yang beranggotakan Hansel, Zero Logic, OG, Sense the Lucas, dan juga Selo. Game yang berlangsung selama kurang lebih 12 menit ini berjalan dengan sangat sengit, di mana tim Red Tigers B terus menjaga langkah Ken Kira hingga akhirnya dapat memenangkan pertandingan dengan skor 15-19. Dan tanpa diduga, Selo yang kembali hadir karena wildcard mampu menjadi kuda hitam dan keluar sebagai MVP pada pertandingan ketiga tersebut. Dengan hasil ini, Hansel, Sendelukas, OG, Serologic, dan Selo mendapatkan tiket untuk melaju ke Grand Final dan akan bergabung bersama Jebun, Alvil, Aiden, Maxi, dan juga Bankai. Hingga saat ini, setiap peserta terus berusaha untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Lantas, siapakah yang akan keluar menjadi MVP dan berhasil mendapatkan kontrak dengan Pro Team RRQ? Lalu, seperti apakah persaingan antara player yang terjadi di Grand Final eSports Star Indonesia yang akan berlangsung nanti malam? Saksikan Grand Final eSports Star Indonesia live jam 7 malam hanya di GTV. Pada season ke-16 ini, PUBG Mobile kembali memberikan kejutan untuk para gamer. Sebelumnya, game Battle Royale ini telah berkolaborasi dengan girl band Korea Selatan yaitu Blackpink untuk special edition-nya. Lalu, pada penghujung tahun 2020 ini, Tencent kembali memberikan kejutan dengan kolaborasi terbarunya dengan rapper internasional asal Indonesia yaitu Rich Brian. Informasi mengenai kolaborasi antara PUBG Mobile dengan Rich Brian ini terungkap dari akun resmi game mobile tersebut. Melalui postingan tersebut, diketahui PUBG akan segera meluncurkan Rich Brian Voice Pack. Fall back to the safe zone. Fall back to the safe zone. Sebelumnya, Rich Brian pernah muncul sebagai bintang tamu di PMPLC Finals beberapa bulan yang lalu dan bermain fun match bersama beberapa pro player. Grup musik Weird Genius yang terkenal dengan singlenya yang berjudul Lati baru-baru ini digait oleh Riot Games untuk membuat sebuah kolaborasi musik. Kolaborasi ini dilakukan untuk merayakan peluncuran open beta game League of Legends Wild Rift. Grup musik yang beranggotakan Reza Rapoktavian, Ega Gustiwana, dan Gerard Liu mengaransemen musik untuk lagu berjudul All In. Lagu ini dibuat untuk mewakili semangat gameplay dari League of Legends Wild Rift yang sangat energik. Lagu All In ini menghadirkan vokal dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal Singapura bernama Tabitha Nausser. Walking on this road, you know just where to go to follow your heart and soul. Moments passing by, don't know. Dan
menghadirkan W Genius dan Tabitha Nauser, dalam musik videonya lagu All In ini juga dihiasi oleh beberapa cosplayer ternama. Di antaranya ada Jenin Intasari, Clarissa Punipun, Sherlyn Su, Kame Aam, dan Larissa Rochefort. Grup musik W Genius selama ini memang dikenal cukup dekat dengan dunia game, di mana salah satu personel mereka yaitu Reza Arap Octavian diketahui sebagai pendiri tim e-sport Morph. Oke, Sobat Gamer, kembali lagi di Top Gamer, tentunya acara paling top buat Sobat Gamer. Dan masih ngomongin pro player nih. Tadi kita udah ada pro player gagal. Terus juga kita tadi juga udah ngeliat cikal bakal pro player, yaitu pro player sukses yang ada di eSports Star Indonesia. Nah, kali ini kita bakal main game. Yang dimana game ini katanya lagi nyari pro player yang ada di Indonesia juga. Dan ada beberapa tim yang sudah menemukan. Bener kah? Udah menemukan kayak nih cikal bakalnya, ini rosternya.